Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu: pertama, definisi dan peran anggaran; kedua, karakteristik dan kegunaan anggaran; ketiga, isi anggaran; dan terakhir, proses penyusunan dan aspek perilaku dalam anggaran. Definisi anggaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Supriyono, anggaran adalah perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian atau pengawasan keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Lalu menurut Gomez, anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas atau untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu menurut Mulyadi, suatu perencanaan kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam suatu moneter standar dan satuan ukur yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Jadi, apa itu anggaran? Dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Karakteristik dan kegunaan anggaran. Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Kegunaan anggaran. Menurut M. Munandar, dalam bukunya Budgeting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja, mengemukakan bahwa anggaran mempunyai kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran merupakan alat bantu manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Sebagai alat bantu, secara umum, anggaran bermanfaat sebagai: pertama, alat pedoman kerja. Anggaran bermanfaat sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberi saran-saran yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, alat pengkoordinasian kerja. Anggaran bermanfaat sebagai alat untuk mengkoordinasian kerja agar seluruh bagian yang terdapat dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kelancaran jalannya perusahaan dapat terjamin. Yang terakhir, alat pengawasan kerja. Anggaran berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai atau mengevaluasi relasi kegiatan perusahaan. Dengan membandingkan antara apa yang tertuang di dalam anggaran dengan apa yang dicapai dalam relasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah perusahaan telah berhasil atau tidak dalam bekerja. Dari perbandingan tersebut, dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dengan realisasinya. Sehingga dapat pula diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana-rencana anggaran selanjutnya secara lebih matang dan lebih akurat.
Isi anggaran. Suatu budget atau anggaran yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan perusahaan, sehingga fungsi budget dapat berjalan dengan baik. Budget atau anggaran yang menyeluruh dapat disebut sebagai budget komprehensif. Secara garis besar, isi dari sebuah budget komprehensif terdiri dari: pertama, budget penaksiran atau forecasting budget. Budget yang memuat seluruh taksiran-taksiran atau forecast, baik taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, maupun taksiran-taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Yang kedua, budget variabel atau variable budget. Budget yang memuat tentang tingkat perubahan biaya-biaya tidak langsung atau tingkat variabilitas biaya-biaya tidak langsung, sehingga dengan adanya perubahan aktivitas perusahaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa budget variabel merupakan budget yang memuat berbagai standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya tidak langsung. Yang ketiga, analisis statistika dan matematika pembantu. Berisi berbagai analisis statistika dan matematika yang terutama dilakukan dalam tahap mengolah data dan informasi untuk memperoleh taksiran-taksiran guna menyusun budget atau anggaran. Dengan berbagai analisis untuk keperluan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan budget, semua analisis tersebut ikut dimuat pula dalam budget komprehensif, agar setiap waktu dapat diketahui, dapat diperiksa ulang, dan dapat dinilai apakah metode analisis yang telah dipergunakan terbukti tepat atau keliru. Yang keempat, laporan budget atau budget report. Laporan tentang realisasi pelaksanaan budget yang dilengkapi dengan analisis perbandingan antara budget dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang mungkin telah terjadi, baiknya penyimpang yang bersifat positif, menguntungkan, maupun yang bersifat negatif atau merugikan. Dari analisis tersebut akan diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sehingga dapat dibuat berbagai kesimpulan yang nantinya bermanfaat untuk merumuskan kebijakan-kebijakan tindak lanjut atau follow-up. Proses penyusunan dan aspek perilaku dalam anggaran. Ada 3 tahap besar dalam proses penyusunan budget atau anggaran, yaitu: pertama, goal setting stage atau tahap penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan penerjemahan tujuan utama organisasi ke dalam aktivitas spesifik dari sasaran-sasaran. Controller dan direktur perencana bertanggung jawab untuk memprakarsai dan mengatur proses penyusunan anggaran dan untuk membantu individu-individu dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Ketika merumuskan tujuan organisasi dan menerjemahkannya ke dalam sasaran-sasaran operasional, harus pula dipertimbangkan kongruensi antar keinginan karyawan dengan kebutuhan manajer agar tujuan dan sasaran dapat dicapai. Konsep-konsep perilaku utama yang dapat mempengaruhi fase penetapan sasaran pada proses perencanaan adalah partisipan, congruence, dan komitmen. Yang kedua, implementation stage atau tahap implementasi. Pada tahap implementasi, secara formal digunakan untuk mengkomunikasikan objektif dan strategi-strategi organisasi dan untuk memotivasi secara positif orang-orang yang ada di dalam organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui penetapan tujuan-tujuan secara rinci kepada mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Agar rencana dapat terlaksana, rencana tersebut harus dikomunikasikan secara efektif. Terjadinya kesalahpahaman harus dapat dideteksi dan dicarikan pemecahan masalahnya. Hanya dengan rencana formal yang disesuaikan yang dapat menimbulkan kerjasama yang menyeluruh dari berbagai kelompok dan dapat menimbulkan motivasi. Konsep-konsep perilaku yang utama yang mempengaruhi fase implementasi adalah komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Yang ketiga, Control and Performance Evaluation Stage atau tahap pengendalian dan penilaian kinerja. Anggaran yang diimplementasikan
akan berfungsi sebagai unsur kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran tersebut akan menjadi tolak ukur bagi kinerja aktual dan akan menjadi dasar penilaian bagi manajemen by expectation. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen by expectation jangan hanya melihat penyimpangan atau selisih yang tidak menguntungkan saja, melainkan juga penyimpangan yang menguntungkan. Penyimpangan-penyimpangan yang menguntungkan dan kinerja yang melebihi standar akan mengindikasikan bahwa masa yang akan datang menghasilkan keuntungan melalui pengetahuan dan teknologi pada operasi yang serupa. Sementara, penyimpangan-penyimpangan yang tidak menguntungkan dan kinerja di bawah standar harus segera memicu perbaikan kegiatan dalam rangka menghindari timbulnya biaya atau kerugian. Beberapa konsekuensi perilaku yang mungkin timbul yaitu tekanan, motivasi, aspirasi, dan kekhawatiran. Aspek perilaku berkaitan dalam anggaran. Lingkungan perencanaan merujuk pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi. Ukuran dan struktur suatu organisasi, gaya kepemimpinan, tipe sistem pengendalian, dan stabilitas lingkungan adalah beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja di mana perencanaan tersebut dibuat. Perilaku manusia dapat menyesuaikan diri dan berbeda dari satu lingkungan kerja dengan lingkungan kerja lainnya. Sehingga, dalam satu lingkungan, tindakan spesifik dari top manajemen dapat menyebabkan perilaku yang disukai. Sebaliknya, dalam lingkungan lain, tindakan tersebut dapat mengakibatkan perilaku yang tidak menyimpang atau tidak disukai. Pertama, organizational size and structure. Ukuran dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola-pola interaksi dalam tahap penyusunan sasaran, implementasi, serta pengendalian dan evaluasi dari proses perencanaan. Ukuran organisasi dapat digambarkan sebagai jumlah tenaga kerja, nilai bangunan fisik dalam unit moneter, volume penjualan, jumlah cabang perusahaan, atau ukuran-ukuran kuantitatif lainnya yang membedakan organisasi. Ukuran organisasi mempengaruhi struktur organisasi. Dalam perusahaan kecil, struktur perencanaan dan pengendalian relatif sederhana karena kegiatan organisasi dilakukan hanya oleh beberapa orang. Perusahaan besar harus mengembangkan struktur birokrasi yang kompleks untuk mengatasi administrasi berbagai fungsi organisasi yang ada. Otoritas didelegasi dan disebarluaskan dari tingkatan yang lebih tinggi. Yang kedua, leadership style. Gaya kepemimpinan juga mempengaruhi suatu lingkungan perencanaan organisasi. Teori XMC Gregor menjelaskan suatu pengendalian yang sangat ketat. Gaya kepemimpinan otoritas dibutuhkan dalam rangka pengendalian untuk mencapai efisiensi, merupakan pendekatan manajerial untuk bekerja sama dengan bawahan. Filosofi yang dianut untuk mempengaruhi perilaku bawahan adalah beri mereka gaji yang pantas dan awasi mereka secara ketat. Yang ketiga, stability of organizational environment. Faktor lainnya yang mempengaruhi perencanaan adalah lingkungan eksternal. Faktor ini meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan supplies, struktur industri yang melayani organisasi, kompetisi, dan lain-lain. Lingkungan yang stabil mengurangi risiko dan memungkinkan proses penetapan tujuan menjadi demokrasi partisipasif. Perubahan lingkungan yang sangat cepat menghasilkan situasi dengan risiko yang tinggi. Perubahan secara dramatis dalam tingkat bunga, perubahan tingkat fluktuasi pertukar mata uang, dan peningkatan persaingan luar negeri merupakan poin permasalahan. Untuk menahan atau mengatasi perubahan ini, harus dibuat keputusan yang cepat dan meyakinkan. Penyesuaian sasaran dan atau strategi secara teratur
akan sangat diperlukan untuk gaya kepemimpinan yang demokratis, partisipatif. Dari materi ini, adapun kesimpulan yang dapat kami rangkum, yaitu anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Dengan adanya suatu anggaran, maka setiap perusahaan dapat mengestimasikan kinerja yang hendak dicapai selama jangka waktu yang tertentu, mengidentifikasi sumber daya dan komitmen, dan penganggaran berperan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan untuk pembuatan dan pengambilan keputusan.